tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pastor ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. God is good. God is good. Shalom semuanya. All the time. All the time. He put a song of praise Amin. in this heart of mine. Well, God is good Haleluya. all the time. Through that darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. There we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you Amin. or forsake you. Amin. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Haleluya. He filled us with Amin. His Holy Spirit. Now we can stand and testify Yes. that His love is everlasting and His mercy Yes. they will never end. God is good. Come on. Amin. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Amin. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, where my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is, He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, He is. Haleluya. Ya, saudara, kita jumpa lagi dalam program Deep Talk with Pase. Di Jumat ini saya mau sharingkan update lagi soal Gog and Magog ya, saudara ya. Kayaknya ceritanya anti klimaks ya. Beberapa saudara berharap sungguh bahwa ini sudah mendekati akhir zaman gitu ya. Selalu saya kalau ada keributan, ada masalah di Israel, saya selalu di-tag oleh beberapa saudara untuk menanyakan apakah ini yang saya khotbahkan atau menjelang yang saya khotbahkan sejak 5 tahun lalu tentang Gog dan Magog ya saudara ya. Dan sekali lagi saya mau ulangi lagi ya, supaya saudara bisa punya pemahaman yang Alkitabiah ya. Saya akan bikin program 1 jam kurang lebih ya, tentang sebenarnya apa sih Gog dan Magog itu ya, bagaimana Gog dan Magog itu ya. Jadi supaya saudara nanti ketika ya ke depan ketika Israel lagi ada ribut-ribut lagi, saudara bisa paham ya, apakah ini Gog dan Magog atau bukan, begitu ya. Kita tundukkan kepala dulu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bertemu dalam Approaching Gog and Magog. Dan doa kami Tuhan Yesus, apa yang hamba sampaikan ini adalah kebenaran-Mu. Dan semua yang mengikutnya juga bisa menyelidikinya pribadi. Sehingga paling tidak kami di dalam kehidupan kami ke depan, kami bisa lebih bijaksana, lebih memahami situasi zaman, terutamanya tentang apa yang disebut dengan akhir zaman. Makasih Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya, kita langsung saja dalam presentasi saya di Approaching Gog and Magog ya. Oh, saya belum beresin. Sebentar, saya beresin dulu. Oke. Jadi, Approaching atau updates ya, Gog and Magog ya. Dan ya, hari-hari ini kita kembali dihebohkan ya dengan situasi di Timur Tengah di Israel. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis ya, sudah terjadi gencatan senjata. Jadi saya nggak tahu saudara gimana. Ada yang kecewa ya, anti klimaks, ada yang seneng gitu ya tentang situasi hal ini. Ya, yang menariknya ya, sejak ada ribut-ribut di sana, beberapa orang ada yang japri saya, ada yang tag saya soal peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Dan tadi ya berusaha untuk menanyakan kepada saya apakah ini awal dari Gog and Magog gitu ya. Dan ya saya selalu kalau ngomong ini pasti nanti ada yang kontra ya. Saya punya beberapa teman yang kebetulan hamba Tuhan juga, pendeta juga, yang selalu kayaknya ngetawain saya kalau saya ngomong ini ya. Ngomongin akhir zaman mulu gitu ya. Saya nggak tahu ya. Ya, makanya ada beberapa yang saya akhirnya udah unfriend aja gitu ya, daripada saya terganggu. Saya orangnya begitu saudara. Pertemanan di sosial media ya, media sosial itu bagi saya not real, bukan pertemanan yang sebenarnya gitu ya. Karena siapapun bisa berteman dengan saya, dan saya juga tanpa menyelidiki bisa langsung aja okekan itu, confirm gitu ya, tentang orang yang mengajukan pertemanan dengan saya ya. Dan saya jujur saja tidak terlalu sering mengajukan pertemanan kepada orang, kecuali memang orang tersebut punya kesan dalam hidup saya di masa lalu gitu ya. Jadi memang teman saya, teman SD kah, teman SMP kah, teman SMA kah, atau keluarga ya, punya hubungan darah, atau memang teman yang dalam pelayanan yang ya saya pernah berhubungan dengan dia ya, pernah punya keintiman dengan dia, dalam artian pernah melayani bareng di masa lalu, terus tiba-tiba lost contact, ketemu di Facebook, baru saya add friend gitu ya. Jadi memang teman-teman saya di Facebook itu ya saya banyak kan nggak kenal gitu ya. Jadi bagi saya memang di sosial media pertemanan itu ya palsu gitu ya, tidak sejati, tidak benar, tidak sesungguhnya gitu ya.
Jadi ya akhirnya ketika saya bikin status tertentu ya, bikin program tertentu, saya share di Facebook saya misalnya, saya share di Instagram misalnya, atau di media sosial saya yang lainnya gitu ya. Terus kalau ada yang bikin komen yang tidak begitu enak begitu ya, karena saya nggak pernah begituin orang gitu ya. Saya sudah bilang kalau ada orang bikin program ya, terus saya merasa saya tidak sama pemahamannya dengan orang itu, ya tadi kalau memang tidak mengganggu saya, dalam artian jemaat saya, orang terdekat saya tidak terganggu dengan hal itu, saya biarkan saja ya, kecuali hal yang prinsip, misalnya tentang yang prinsip ya gitu ya. Nah kalau yang prinsip, saya mungkin tergoda untuk membuat program di channel saya tanpa mengutak-atik dia gitu ya. Saya nggak pernah, dulu saya masih sering komenin orang gitu ya, orang bikin status apa saya komenin gitu ya, orang bikin program apa di share di di Facebooknya dia, copy paste link berita atau apapun gitu ya di Facebooknya dia yang pertemanan dengan saya di Facebook gitu ya. Saya biasanya tergoda untuk kasih komen kalau memang itu tidak sesuai dengan pemahaman saya dulu ya, tapi sudah hampir 3-4 tahun ini saya nggak lagi, karena saya pikir ya buat apa juga gitu ya. Kalau teman benar-benar teman dekat gitu ya, ya saya pasti langsung tegur aja, saya langsung hubungi dia aja ya, sharing, ngajak ngopi ya, supaya ya masalah yang saya anggap berbeda ini ya ke depan nggak jadi problem di antara pertemanan kami gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar kenal gitu aja ya, nggak begitu dekat gitu ya, saya abaikan aja ya. Atau paling nggak tadi ya, saya bikin program saya sendiri yang sesuai dengan isi hati saya tentang masalah itu ya, tanpa menyinggung orang itu ya. Jadi ya tadi saya perhatikan beberapa waktu yang lalu ada, setiap saya sharing soal akhir zaman, ini pendeta saudara ya, bukan sekedar orang biasa, karena saya tahu memang dari karena sering komen yang kurang enak gitu ya, saya sering lihat siapa sih orang ini, ternyata hamba Tuhan juga ya. Karena sering seperti itu, bagi saya ini sakit juga nih ya, sakit jiwa juga. Jadi gue nggak peduli lah, ya udahlah gue saya keluarkan dari pertemanan supaya ya nggak ganggu saya lah gitu ya. Kalau saya seperti itu dalam sosial media ya. Kalau saudara nggak suka program ini ya, daripada terganggu ya mendingan unfriend saya aja, selesai gitu ya. Jadi saudara ke depan nggak terganggu dengan apa yang saya mau sampaikan yang menjadi isi hati saya, dan saudara juga tidak terganggu dan saudara tidak tergoda untuk kasih komen yang aneh-aneh gitu ya ke saya. Kalau saya sih begitu ya. Jadi kita akhirnya enak aja gitu ya di sosial media, melayani ya dengan tulus gitu ya. Saya jujur aja sekarang ini tidak pernah baca komen-komen yang aneh-aneh gitu ya. Dan kalau memang saya diberitahu oleh admin ada komen-komen yang memang agak nyeleneh, yang agak aneh gitu ya, terus menerus diulang-ulang, saya bilang udah keluarin aja dari pertemanan ya. Dan lebih baik begitu daripada damai sejahtera kita hilang gitu. Karena yang kita suarakan di The Warriors ini adalah yang kami yakini itu adalah kebenaran gitu ya. Tentu kebenaran dalam artian tafsir, bisa salah, bisa juga benar gitu ya. Jadi silahkan saudara kalau tidak sepakat dengan saya, tidak sepakat dengan kami, ya nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga tafsir sekali lagi ya. Dan ini Gog dan Magog ya. Dan orang mau ngomong apa, Gog dan Magog itu ada di Alkitab, problemnya itu gitu ya. Dan saya orang yang mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan ya, dan amin, pasti terjadi. Dan saya selalu mengatakan Gog dan Magog ini akan terjadi. Kenapa? Karena dalam pemahaman saya, dalam pembelajaran saya soal peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, dalam hal ini di Israel, Gog dan Magog ini belum pernah terjadi dalam sejarah Israel ya, belum pernah terjadi dalam sejarah Israel. Berarti belum digenapi. Nah, karena belum digenapi, maka pasti akan digenapi karena itu firman Tuhan, kan begitu ya. Nah, kapannya ya, karena belum pernah digenapi sepanjang hidup saya dan di masa lalu yang saya pelajari di buku-buku sejarah, ya saya percaya akan terjadi sebentar lagi di masa depan ini ya. Dan kapan itu ya tidak ada yang tahu gitu ya. Dan saya ingin mengajarkan lagi, saya sudah pernah khotbah ini ya, Gog dan Magog ini, nanti linknya saya kasih di atas gitu ya. Saudara bisa nanti lihat khotbah Gog dan Magog saya di channel YouTube The Warriors 4-5 tahun lalu ya. Ada pemicunya saya khotbah itu ya. Pemicunya apa? Lihat saja ya.
yang akhirnya di dalam penggenapannya yang saya takutkan tidak terjadi ya, yang saya duga tidak terjadi ya, karena memang ada beberapa hal yang tidak tergenapi dari apa yang sudah saya sampaikan sekitar 4-5 tahun lalu tentang Gog dan Magog. Berarti kita masih harus menunggu lagi ya kapan itu terjadi. Dan dalam momen masalah yang terjadi di Israel belakangan ini ya, saya coba update lagi ya supaya saudara memahami ya. Nah, hari Kamis kemarin ya, di minggu ini akhirnya ada kabar baik ya, ada gencatan senjata. Dan menariknya di sini, gencatan senjata ini bukan dipelopori oleh ya yang katanya negara muslim terbesar yakni Indonesia atau negara muslim yang cukup punya pengaruh yakni Mesir gitu ya. Atau Arab Saudi gitu ya, bukan ya. Raja Salman tidak punya andil apa-apa. Yang saya pelajari dalam gencatan senjata ini, justru yang menarik di sini adalah Mesir ya. Mesir di sini dalam diplomasinya bagi saya Yahud ya, luar biasa ya. Mesir bisa punya pengaruh kepada Hamas ya, dalam hal ini Palestina, dan Mesir juga bisa masuk ke Israel. Ya, nggak seperti Indonesia. Kalau bagi saya Indonesia itu mah pinter ngomong doang gitu ya. Maafkan saya ya, saya harus akui dalam hal Israel ini bangsa kita, pemerintah kita ini aneh gitu ya. Belum lama saya baca salah satu ketua partai kita ya mengatakan Indonesia harus berperan lebih aktif lagi menjadi penengah untuk masalah Israel dan Palestina. Saya cuma bertanya dalam hati, how come, bagaimana bisa gitu ya Indonesia menjadi penengah? Wong Indonesia tidak mengakui Israel. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Kalau penengah itu artinya ya berdiri benar-benar objektif ya, berdiri menjadi hakim yang adil gitu ya, berdiri sebagai orang yang tidak pro dan tidak kontra ya. Indonesia kan sangat pro kepada Palestina dan kontra terhadap Israel ya. Palestina kita punya kedubesnya di Indonesia ini ya, Israel tidak punya kedubesnya. Kita punya kedubes, bahkan kita berlomba-lomba menyumbangkan dana besar buat Palestina, terhadap Israel tidak gitu ya. Nah, bagaimana posisi Indonesia bisa menjadi penengah ya? Jadi omong kosong aja gitu ya, akan bisa menjadi penengah meskipun alih-alih mengatakan kita ini adalah negara muslim terbesar. Mestinya kalau kita sadar bahwa kita negara muslim terbesar ya, kita kalau mau membantu menyelesaikan masalah Palestina dengan Israel ini ya, kita harus legowo untuk berhubungan diplomatik dengan kedua belah pihak, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya menjadi penengah. Kita akhirnya didengar oleh Israel karena tadi background kita negara besar dan juga muslim terbesar ya, dan kita pasti akan juga didengar oleh Palestina yang memang secara hubungan emosional dengan bangsa kita cukup terjaga ya. Sejak KTT non-blok itu kita sudah dengar kan bahwa salah satu kenapa ada KTT non-blok ya, ingin memperjuangkan negara Palestina itu bisa merdeka. Saya tidak bermain di area yang pro dan kontra kemana, karena bagi saya berusaha untuk objektif aja ngelihat situasi yang terjadi di Timur Tengah ya. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah sudah saya sharingkan dalam Gog dan Magog, approaching Gog dan Magog yang kemarin gitu ya, yang nggak entah kenapa kemarin oleh YouTube ditarik dulu ya, diminta izin untuk dilihat dulu isinya, karena takutnya ya memprovokasi ya, seminggu minta waktunya ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah bisa keluar lagi. Itulah pandangan saya ya. Masalah Israel dan Palestina bukan masalah agama, bukan masalah terorisme atau apalah gitu ya. Karena dua sisi, Israel menganggap Hamas itu teroris, negara muslim juga menganggap Israel teroris gitu ya. Ya, bagi saya bukan masalah itu, tapi hanya masalah kepentingan hak waris tanah ya, yang itu menjadi masalah memang yang tidak terselesaikan ya. Ini kalau diruntut panjang ya, saya sudah bilang di dalam program yang sebelumnya, saya tergoda untuk ngebahas ini karena saya cukup punya pemahaman, saya cukup punya pengetahuan soal sejarah panjang Israel Palestina ini ya, dengan buku-buku yang saya baca, literatur koran-koran yang saya baca, sejarah yang saya baca, dan memang ini panjang sekali ya, meskipun tidak bisa dibilang pakar karena saya bukan orang politik dan juga orang yang mendalami soal masalah Timur Tengah, tapi khusus Israel dan Palestina karena ini bicara mengenai umat pilihan Allah menurut perjanjian lama, ini saya tergoda untuk untuk mendalaminya ya, isunya tuh apa ya. Dan faktanya kemarin akhirnya ada gencatan senjata, dan yang mempelopori yang menjadi penengah adalah Mesir.
Dan saya harus acungi jempol buat Mesir karena akhirnya bisa membuat Israel mengikuti syaratnya, yakni tanpa syarat, ya, gencatan senjata. Begitu juga Hamas mengikuti proposal yang diajukan dengan gencatan senjata tanpa syarat, gitu ya. Jadi perang roket itu sudah tidak ada lagi. Israel tidak ngebom wilayah Gaza, Hamas di Gaza juga tidak lagi menembakkan roket-roketnya ke wilayah Israel, ya. Dan itu terjaga cukup baik, ya, semua berkat Mesir, ya. Tentu Mesir di sini punya kepentingan, ya, karena Mesir memang sudah berdamai dengan Israel, negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel, ya, Anwar Sadat dulu. Dan juga Mesir negara Islam, ya, jadi tentu karena lokasinya juga tidak jauh dari Palestina, jadi punya emosional juga, ya, kalau Israel dan Palestina aman, tentu Mesir aman. Dan berikutnya ada banyak kerjasama antara Mesir dengan Israel dan lain sebagainya. Contoh saja soal trip Holy Land, gitu ya, kita pasti dapat paketnya Mesir dan Israel. Itu kalau nggak ada kerjasama yang saling membangun, nggak mungkin terjadi itu, ya. Itu kan menguntungkan. Dan hari-hari ini yang dimana Israel sudah mulai membuka karena COVID sudah mulai teredam, ya. Mesir juga saya dengar seperti itu, ya, tinggal menunggu beberapa waktu ke depan membuka lagi trip Holy Land. Tiba-tiba, ya, ada masalah seperti ini, ya. Tentu Mesir punya kepentingan lain, ya, selain hal itu tadi, ya. Tapi saya yakin karena lokasinya dekat dan Mesir ini punya hubungan yang baik dengan Palestina, dengan Israel, ya, akhirnya didengar lah, ya. Jadi ke depan soal Palestina, Israel, Indonesia nggak akan pernah jadi penengah, saya berani yakin, ya. Karena apa? Ya karena tidak imbang, tidak balance, ya. Ya, kalau Indonesia mau jadi pemain yang berpengaruh terhadap masalah di Timur Tengah, maka pemerintah kita dan bangsa kita harus mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Sama layaknya kita mengakui Palestina, ya. Jadi kalau kita sudah memposisikan diri seperti itu, ya, maka kita bisa lebih objektif lagi, ya, lebih didengar lagi karena memang punya hubungan politik dengan dua pihak yang sedang bertikai ini. Tapi karena tidak tidak dilakukan, ya ya tadi omong kosong, gitu ya. Dan bagi saya pemerintah kita termasuk yang agak munafik, gitu ya, karena tidak mau membangun hubungan diplomatik. Tapi kalau Bapak Ibu baca koran-koran di hari kemarin dan hari ini, Indonesia banyak membeli peralatan perang, ya, alat militer dari Israel, ya, yang tentu karena tidak punya hubungan diplomatik lewat perantaraan orang ketiga, pihak ketiga, ya, bisa calo atau negara pihak ketiga, ya, bisa yang sering saya baca adalah Singapura, gitu ya. Jadi misalnya harga dari Israel itu 100.000 misalnya, karena lewat orang ketiga, ya, sampai ke Indonesia belinya 500.000. Itu kan hal yang bodoh menurut saya. Karena nggak ada hubungan diplomatik, akhirnya harus bayar calo, gitu ya. Dan ini terjadi, ya, ini bukan rahasia umum lagi karena memang peralatan tempur Israel yang kita tahu Iron Drone-nya aja itu udah membuat dunia kagum karena ribuan roket Hamas yang jatuh ke Israel hanya beberapa saja, terutama yang mengenai sasaran, yang lainnya dibiarkan jatuh karena memang itu adalah tanah terbuka, gitu ya, tidak ada penghuni, maka dibiarkan jatuh. Tapi yang menuju ke kota-kota semuanya dilumpuhkan di udara dan hanya 1-2 saja yang lolos, gitu ya. Dan itu luar biasa, ya. Jadi kita punya jual beli peralatan tempur dengan Israel, tapi karena nggak punya hubungan diplomatik, beli dari pihak ketiga yang tentu akan lebih mahal dan pastinya memberatkan APBN kita, gitu ya. Dana yang tadinya harus 100.000 bisa beli lewat orang ketiga jadi 500.000, ya. Belum lagi nanti ada, ya, calo-calo atau mafia-mafia di dalam lingkup kita, korup, di markup lah, lain sebagainya. Kan itu sudah terbukti kan dalam pengadaan alutsista di beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada jenderal yang akhirnya dibawa masuk ke bui, ya, karena markup luar biasa, ya. Pesawat atau peralatan tempur dibeli harga segini tapi dinaikkan untuk kepentingan pribadi. Ya, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh, ya, di bangsa ini. Kita sedang berjuang, pemerintah sedang berjuang untuk mengalahkan atau memutuskan rantai korupsi, ya, tapi bagi saya masih jauh dari keberhasilan, ya. Dalam lingkup-lingkup tertentu, terutama pengadaan alat-alat militer ini yang memang bukan menjadi konsumsi umum, itu masih sangat terbuka bagi saya korupsi terjadi di sana, gitu ya. Dan tadi, ya, kalau bagi saya Indonesia mau benar-benar jadi negara yang berpengaruh, ya udah, ayo. Kalau mau ingin menjadi pendamai, ya harus membangun hubungan diplomatik, bukan semata-mata mengutuki Israel, ya, membela habis-habisan Palestina,
Kalau ada roket Israel yang jatuh ke Palestina itu dibilang Israel teroris, Israel menyerang, sedangkan Hamas yang menembakkan ribuan roket meskipun tidak jatuh ke penduduk di Israel, korban jiwa sedikit, tapi nggak disebut itu sebagai melanggar HAM gitu ya. Ini kan sesuatu yang timpang. Kalau saya berkata Israel salah ya, dengan mengebom Gaza dengan alasan apapun sehingga korban jiwa ada, itu yang nggak benar gitu ya. Sama sebaliknya Hamas juga, kalau dia nggak mulai, Israel nggak mungkin terpancing gitu ya. Kan yang memulai duluan kan Hamas ya. Hamas yang menembakkan rudal duluan, baru direspon oleh Israel. Nah, kalau saya melihatnya dengan objektif aja gitu ya. Dan dua-duanya bagi saya salah gitu ya. Mestinya tidak harus seperti ini, sehingga akhirnya disayangkan ada ribuan jiwa terluka dan juga ratusan nyawa hilang gitu ya, akibat perang beberapa hari antara Hamas, sebenarnya bukan Palestina ya, Hamas ya, karena ketika perang Presiden Palestina ya itu tidak bersuara apa-apa gitu ya, tidak menyatakan ini perang antara bangsa Palestina dengan bangsa Israel, tapi sebenarnya inilah Hamas ya, yang kebetulan adalah satu fraksi di daerah Palestina yang menguasai jalur Gaza ya. Jadi mereka lah yang berperang dengan Israel ya, bukan Palestina sebagai sebuah bangsa. Karena kalau sebagai sebuah bangsa tentu perangnya akan lebih heboh lagi ya. Tepi barat pasti akan juga menyerang Israel yang dikuasai oleh fraksi yang lain yang tidak dikuasai oleh Hamas, tapi kan tidak. Ya, roket hanya ditembakkan dari Gaza, yakni basisnya Hamas gitu ya. Dan hari ini kita sudah mendengarkan adanya gencatan senjata ya. Nah, tapi hari Jumat kemarin ya, ini hari Sabtu ya sekarang ini, di Israel itu ternyata masih ada ya, bentrokan di sekitar Masjid Al-Aqsa ya. Saya melihat ada memang ya dua berita ya yang memang didengungkan ya, kalau dari versi di dalam literatur atau koran berbahasa Indonesia, memang seolah-olah Israel atau polisi Israel yang menyerang orang-orang Muslim yang sedang beribadah di hari Jumat itu di Al-Aqsa. Tapi tentu kalau kita membaca berita versi Israel, ada hal yang menjadi pemicu, yakni di antara orang-orang yang berkerumun di sekitar Masjid Al-Aqsa itu, orang-orang Palestina itu atau orang-orang Arab di sana yang melemparkan batu kepada memang polisi Israel yang berjaga di situ ya. Karena memang itu kan wilayah yang sangat panas ya, ada polisi di situ ya. Saya saja ketika ke sana terakhir kali itu masih adem ayem, ada polisinya di situ yang berjaga dengan senapan yang memang untuk perang gitu ya. Senapan untuk nembakin peluru-peluru karet dan lain sebagainya, itu dengan tameng dan juga dengan baju anti peluru mereka ya, ada itu tersebar di sekitar Al-Aqsa ya. Itu zaman dulu masih damai, apalagi hari ini ya, ketika habis ribut kemarin tentu ada polisi yang banyak di luar Al-Aqsa, itu terprovokasi karena ada lemparan batu, kata berita versi Israel. Mana yang benar saya nggak tahu. Karena ada dua cerita ini yang memang berkembang gitu ya. Di Indonesia kalau Bapak Ibu baca berita dari terjadi di Israel, kalau saran saya jangan baca berita-berita yang dari Indo gitu ya. Kalau dari Indo agak pro ke pihak yang satunya lagi itu banyak kurang balance gitu ya. Jadi saya mengimbanginya dengan membaca berita dari kantor berita atau surat kabar dari luar supaya lebih objektif ya. Dan ini terjadi hari Jumat kemarin. Tapi ya tadi masih dalam lingkup intern. Jadi memang Pak Israel dalam hal ini ketika berperang kemarin menghadapi faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya faktor dari Hamas, dari jalur Gaza, dari Palestina ya. Sedangkan dalam wilayahnya sendiri sedang ada keributan antara orang-orang warga negara Israel tapi dari Palestina, dari bangsa Palestina. Itu ada banyak Bapak Ibu ya. Jadi di Israel itu ada orang-orang Palestina, ada orang-orang Palestina Muslim juga ya, yang akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Israel, punya paspor Israel ya. Dan itu yang menjadi masalah hari-hari ini karena tadi ya mereka yang bikin keributan dan akhirnya bentrok dengan polisi Israel. Itu yang menjadi pemicu kan, sehingga akhirnya Hamas menembakkan rudal di beberapa waktu yang lalu
Jadi ada masalah dua, masalah dengan pihak eksternal, dengan bangsa lain hari ini sudah gencatan senjata, tapi di Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diakui Israel sebagai wilayah tak terpisahkan darinya gitu ya. Sedangkan bangsa Palestina juga mengatakan itu wilayah dia ya. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang susah untuk kita bisa putuskan ya. Memang kalau menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Inggris cabut dari sana ya, itu diberikan ketika chaos perang 6 hari kemarin ya di tahun 40-an ya, akhirnya diputuskan itu sebagai wilayah internasional gitu ya, wilayah yang dikuasai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN, United Nations gitu ya. Tapi tentu tidak bisa seperti semudah itu ya, karena meskipun diakui seperti itu, tapi ada perebutan di situ, ada klaim-klaim di situ, dan akhirnya Israel dengan kekuatannya ya menguasai ya. Bagi pihak yang berseberangan itu mengakuisisi atau menduduki wilayah Palestina ya. Tapi dalam bentuk pandangan yang lain, ini ya namanya perang ya. Kalau perang menang ya berarti bisa menguasai dong gitu kan, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau perang kan begitu ya, perang dua negara ya, dua kepentingan, terus satu kalah ya, yang kalah akhirnya diduduki, dikuasai, itu kan sesuatu yang memang efek samping dari perang. Jadi susah kita melihatnya dengan kacamata yang benar-benar bisa jernih gitu ya dalam kasus Israel dan Palestina ya. Ini akan panjang terus, saudara, saya percaya akan panjang terus. Jadi bentrokan di dalam negeri itu pasti ada, karena memang ada banyak orang Palestina yang diberikan kewarganegaraan oleh Israel sebagai warga negara Israel, tapi karena mereka punya darah Palestina, Muslim pula, mereka akhirnya ya tadi ya, kalau kita mau jujur agak dizolimi dengan orang-orang Jews, orang-orang Yahudi gitu ya, yang memang undang-undangnya lebih pro kepada ras Yahudi gitu ya, namanya juga bangsa Israel, ras Yahudi yang paling kuat gitu ya, sehingga akhirnya merasa ya dizolimi. Dan yang saya bilang di dalam program kemarin, menggunakan berdemo di depan Al-Aqsa, karena kalau udah di Al-Aqsa ya itu pasti menjadi sorotan internasional, dan akhirnya pecah chaos di sana, dan ini terulang di hari Jumat kemarin. Ya, kita doa saja supaya tidak berujung panjang, sehingga gencatan senjatanya bisa terus berlangsung ya, tidak cuma beberapa hari tapi bisa berlangsung panjang, dan masalah internal di wilayah Israel ada jalan keluar ya. Ya, semoga. Oke. Ya, jadi ada pecah lagi, bentrokan kembali, tapi tidak berdampak pada perang ya. Hanya ya masalah demonstran warga Israel dari Palestina, atau mungkin juga warga Palestina, tapi saya rasa tidak mungkin ya. Saya rasa tidak mungkin ada kesempatan orang dari wilayah hari-hari ini dari Gaza yang bisa diizinkan masuk ke wilayah Israel, karena pasti sudah ditutup, bordernya ditutup. Jadi yang ribut di sini pasti adalah warga negara Israel dari bangsa Palestina ya, yang menjadi atau punya paspor Israel. Saya banyak ketemu orang Palestina di Israel. Kalau kita tur ke sana, kebanyakan tour guide-nya itu adalah orang Palestina ya, yang sudah menjadi warga negara Israel. Jadi orang Arab, orang Palestina, tapi punya paspor Israel, begitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali dulu. Ini karena tadi ya, ada damai, ada gencatan senjata, ada masih ribut-ribut. Ini seringkali kan kalau kita bicara di sini, orang selalu bilang ini pasti Gog dan Magog kali ya. Dan karena mungkin saudara tahu Gog dan Magog dari saya sering di-tag itu ya. Ya, nggak banyak sih, tapi ada aja yang tag dan japri saya. Ketika kasus ini mencuat kemarin beberapa minggu yang lalu, ya saya sudah di-tag itu ya untuk merespon ya. Tapi saya tahan dulu untuk mencari tahu apa sih musababnya gitu ya. Tapi apakah ini Gog dan Magog? Ya Bapak Ibu, kalau menurut saya kalau kita mau menghubungkan dengan Gog dan Magog, maka ukuran kita bukan situasi politik yang ada terjadi di Israel sekarang ini, tapi apa kata Alkitab? Ya, karena Gog dan Magog itu ada di Alkitab. Apa kata Alkitab soal Gog dan Magog? Kita coba baca ya. Di Yehezkiel 38 ayat yang ke-8 ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Jadi ini bicara mengenai Yehezkiel 38.
Gog dan Magog yang sudah saya khotbahkan dan ada pertinggalnya di channel YouTube ini yang sudah saya khotbahkan 5 tahun lalu, itu Gog dan Magog yang ada di Yeskiel 38 dan 39. Dan menurut Yeskiel 38 ayat 8, saudara ya, bahwa bila mana, kapan Gog dan Magog itu terjadi, perang Gog dan Magog itu terjadi, yakni ketika Israel, ya, perhatikan tulisan yang saya bold dengan tulisan merah itu ya. Mereka, Israel, semuanya diam dengan aman tentram. Ya, kita baca lagi Yeskiel 38 ayat 14 di bawahnya ya. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Jadi situasi sekarang ini ya, itu bagi saya memang bukan atau berhubungan dekat dengan Gog dan Magog. Karena kalau saya baca di Alkitab, di Yeskiel 38 yang ayatnya tadi sudah saya bukakan, baik ayat 8 maupun ayat 14, Gog dan Magog, Gog dalam hal ini ya menyerang Israel. Ya, terjadilah perang Gog dan Magog ketika Israel sedang dalam aman, diam dalam aman tentram, ya. Diam dengan aman tentram, diam dengan aman tentram. Jadi dari dua ayat ini jelas bahwa perang Gog dan Magog, ya saya geser dulu supaya kelihatan, ya gimana? Ya, Gog dan Magog terjadi ketika Israel aman tentram. Jadi nggak seperti sekarang ya, kalau Israel lagi diserang sama Hamas, di dalam negeri lagi ribut dengan satu bangsa, perang saudara gitu ya, dengan antara orang yang dari suku Yahudi dengan suku Arab atau Palestina, ya berarti kan Israel sedang tidak aman. Israel sedang dalam perang, ya, perang dengan bangsa lain, Palestina, dan juga perang saudara di dalam gitu kan ya. Dan kalau ini terjadi seperti yang kemarin terjadi, maka ini bukan yang mengawali Gog dan Magog. Ya. Jadi Gog dan Magog masih jauh. Makanya kemarin beberapa yang japri saya, Pak, ini apakah yang Bapak khotbahkan akan terjadi Gog dan Magog ya di 4-5 tahun lalu? Saya cuma bilang begini, ya rata-rata kita lihat saja nanti dan coba perhatikan khotbah saya 4-5 tahun lalu soal Gog dan Magog. Ya, ayatnya nggak berubah karena ayatnya sama ini, kalimatnya sama. Jadi Gog dan Magog, Gog itu menyerang Israel, menyerang bangsa Israel, menyerang umat Tuhan, menyerang gunung-gunung Israel, ya. Itu ketika Israel sedang diam dengan aman tentram. Jadi lagi aman, lagi tentram, tiba-tiba diserang. Itu saudara, ya. Jadi bukan dipicu oleh ada pergumulan, ada chaos di dalam negeri, perang saudara seperti yang kemarin terjadi, kemudian juga sedang perang dengan bangsa lain, terus ujuk-ujuk Gog itu membantu misalnya Hamas, nggak seperti itu situasinya. Ya, kata Alkitab, Gog itu tiba-tiba menyerang Israel ketika Israel sedang diam dengan aman tentram. Nah, itu yang terjadi. Jadi paham ya? Jadi justru kalau kita lihat Israel lagi perang-perang seperti ini, ribut-ribut seperti ini, saya berani yakin Gog dan Magog yang di Yeskiel 38 masih lama belum terjadi gitu ya. Justru ketika Israel sedang aman, nggak ada berita apa-apa nih, kok aman aja gitu ya. Nah itu patut dicurigai ya, karena Gog dan Magog bisa terjadi kapan saja gitu ya. Tangkap ya, itu poinnya. Nah, ukuran aman tentramnya itu bagaimana? Itu kan harus diuji kan ya. Nah, apa kata Alkitab soal ini? Nah, jika Alkitab kita baca, maka Israel sebagai sebuah bangsa mengalami keadaan aman dan tentram, yakni di zaman Raja Salomo hidup dan memerintah. Ya. Bapak Ibu yang sudah mempelajari kitab Raja-Raja sejak Saul, Daud, Salomo, dan akhirnya pecah, dan akhirnya ada Israel Utara, dan juga ada bangsa Yehuda, bangsa Yahudi ya. Itu semua raja-rajanya selalu bergelut dengan peperangan, entah perang saudara kah, perang dengan bangsa lain kah. Dan hampir-hampir saya berani pastikan hanya ada satu raja yang ketika berkuasa itu situasi negaranya relatif lebih aman daripada raja-raja lain, ya. Yakni raja apa? Raja Salomo. Jadi Raja Salomo tuh sebelum memerintah ya, semua musuh-musuh Israel sudah ditaklukkan oleh Daud. Ya, ketika Salomo memerintah, Salomo hanya membersihkan saja orang-orang yang dalam hal ini masih yang punya hubungan darah, yang mungkin iri karena dia kan anak bungsunya Raja Daud, ya. Tapi kok jadi raja ya? Maka Salomo hanya membereskan orang-orang yang iri hati, yang notabene masih punya hubungan darah dengan dia di awal pemerintahannya.
Dan kalau Bapak Ibu ketemu nanti di dalam 2 Raja-Raja pasal 11, di masa tuanya Salomo mulai menjauh dengan Tuhan dengan ikut beribadah atau menyembah berhala yang dibawa oleh istri-istrinya yang ada total 1.000 orang itu. 700 gundik dan 300 istri. Kebalik ya. 700 istri, 300 gundik ya. Ada 1.000 perempuannya itu yang tertulis ya. Yang diakui gundik dan istri itu adalah perempuan yang dijadikan milik raja dan diberikan hak-hak ya, dijamin hidupnya, tinggal di puri raja, dapat fasilitas yang bagus, itu gundik dan istri. Tapi perempuan-perempuan yang lainnya kan pasti ada banyak lagi. Nah, perempuan-perempuan yang dimiliki Salomo itu membawa dewa-dewa mereka. Dia menyembah berhala-hala mereka, dan Salomo mulai ikut dengan penyembahan berhala yang dibawa oleh para perempuannya ini. Dan ketika itulah Tuhan marah, dan akhirnya Tuhan mengizinkan ada bangsa lain, bangsa Amon, ya kalau tidak salah ya, itu ribut atau chaos dengan Salomo dan Israel. Tapi sebelum itu, di antara dia ketika memerintah di masa-masa kanak-kanaknya sampai zaman itu, Israel relatif aman. Di zaman Salomo, ya. Amannya ukurannya apa? Tidak ada perang, ya. Tadi berperang di masa akhir ketika ia jatuh dalam penyembahan berhala, 2 Raja-Raja 11. Dan ekonomi dan perdagangan maju. Di zaman Salomo perdagangan maju, ya. Luar biasa lah, ya. Bukti perdagangan maju sampai ratu dari Sheba, dari Ethiopia, itu mau berdagang ya dengan Salomo jauh-jauh ke utara, ke Israel, ketemu Salomo karena mendengar bahwa di Israel ini, ya di wilayah Israel, ada raja yang luar biasa, penuh hikmat dan sangat luar biasa kaya rayanya. Ya. Maka ratu dari Sheba ini membawa barang-barang yang paling berharga dari sana untuk berdagang dengan Israel, dengan Salomo, dan ya kita tahu banyak penafsir mengatakan akhirnya ratu dari Sheba ini dinikahi oleh Salomo gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang di Afrika sekarang ini, dalam artian di Ethiopia, yang merasa bahwa mereka ini adalah anak cucu dari Salomo, dan juga orang-orang Israel yang menikahi perempuan-perempuan dari Ethiopia yang dibawa oleh ratu dari Sheba ini, ratu dari Ethiopia ini. Ekonomi perdagangan maju, raja tinggal di istana yang megah. Itu yang dibangun oleh Daud, tapi dipugar tentunya oleh Salomo, lebih megah lagi. Dan tentu yang terakhir, ukuran aman tentram itu apa? Penyembahan kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, di zamannya Salomo terjadi dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah ditempatkan di istana yang megah yang namanya Bet-El, Bait Allah. Sebelum Salomo, Allah hanya bertahta di tabut perjanjian yang dinaungi oleh kemah suci, yang selalu berpindah nomaden, tidak punya tempat ya. Di zamannya menjelang Daud, ada di Silo yang dikuasai oleh dipimpin oleh imam yang namanya Eli ya. Kemudian dibawa oleh Daud ke Yerusalem dan di kota Daud gitu ya. Tapi Daud membangun Bait Allah nggak diizinkan Tuhan karena tangannya kotor, penuh darah. Salomo lah yang akhirnya membangun Bait Allah yang megah mewah itu, dan di zaman inilah ya Israel itu aman tentram. Orang beribadah kepada Allah enak karena megah bait Allahnya ya, dan juga ekonomi lancar, tidak ada perang dan lain sebagainya. Jadi ukurannya itu. Jadi inilah yang mestinya terjadi sesaat sebelum perang Gog dan Magog. Makanya saya kasih yang di bold merah itu ya, bait Allah berdiri kembali di Yerusalem. Itu bagi saya adalah kunci. Karena kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pun ada indikasi bahwa di nubuatan akhir zaman kitab Wahyu oleh Yohanes melihat ada bait Allah yang dibangun di Yerusalem. Bait Allah berdiri lagi di Yerusalem. Maka saya menafsirkan ya, ukuran aman tentram itu bagaimana gitu ya. Seperti zaman Salomo, bait Allah terbangun lagi, dan hari ini bait Allah belum ada. Maka saya bilang kan, ketika 5 tahun lalu, ketika ada calon presiden namanya Donald Trump, itu berkata bahwa saya ketika menjadi presiden akan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Ini bagi saya salah satu pemicu yang saya akhirnya berpikir, jangan-jangan nih, ini Gog dan Magog akan terjadi. Karena Gog dan Magog itu terjadi ketika situasi aman. Nah, aman itu apa? Bait Allah berdiri. Ya, bait Allah berdiri itu situasinya kan agak rumit. Karena situs bait Allahnya Salomo itu ada di wilayah Masjid Al-Aqsa sekarang, Dome of the Rock. Ya. Jadi kalau dibangun, ya ada spekulasi bait Allah, Al-Aqsa dihancurkan, terus dibangun bait Allah. Kalau ini kan perang dunia terjadi. Ya, jadi saya rasa tidak seperti itu ya. Nggak mungkin Masjid Al-Aqsa ini dihancurkan oleh Israel atau oleh
siapapun juga. Jadi bagi saya mungkin zaman damainya itu yang seperti saya khotbahkan di 4-5 tahun lalu, ada figur pemimpin dunia yang saya duga tadinya adalah Donald Trump, ya. Bisa jadi dia karena dari kata-katanya, dari janji-janji politiknya itu memang seperti itu, mengarah ke sana dan dibuktikan lewat ketika dia jadi presiden gitu ya. Tapi akhirnya kemarin kalah dari Joe Biden, ya maka Donald Trump itu gugur. Nah, kita lihat aja nanti ya. Banyak sumber saya baca di berita-berita luar sana di Amerika bahwa di Partai Republik pengaruh Donald Trump masih sangat kuat. Jadi bisa jadi nanti 4 tahun ke depan dia akan running lagi menjadi presiden Amerika. Kalau itu terjadi, nah kita lihat nanti. Atau ya siapapun itu nanti ya. Nah, bagi saya semuanya bisa terbuka. Pokoknya pemimpin itu akan membuat Yerusalem aman. Yerusalem aman itu apa? Sederhana bagi saya. Orang Palestina, dalam hal ini dunia Muslim, ya, itu bisa terus beribadah di Al-Aqsa, dan orang Yahudi, ya, itu bisa memiliki bait Allah. Jadi mungkin dibangun di tempat yang kurang lebih wilayahnya sama, tapi berdampingan gitu. Ya, nah itu akan terjadi kalau ada figur kuat yang bisa mengusahakan itu. Nggak mungkin itu adalah Perdana Menteri Israel, dan nggak mungkin itu adalah Perdana Menteri atau Presiden Palestina. Pasti orang ketiga di luar Israel dan Palestina yang punya kuasa luar biasa. Saya menafsirkannya penguasa dunia. Dan ya tadi ya, dalam bayangan saya di 2021 ini ya negara adidaya ya cuma Amerika ya. Atau mungkin nanti di beberapa tahun ke depan siapa tahu muncul yang lain, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang ini ya yang paling berpengaruh adalah Presiden Amerika gitu ya. Nah, dan kalau benar itu atau yang lainnya ya, siapapun itu pemimpin yang paling pengaruh, nah, bisa membuat bait Allah berdiri di Yerusalem dan tidak terjadi perang dunia, maka itu yang saya bilang antikris, sosok 666 itu akan muncul dalam pribadi orang itu. Ya, jadi ukuran aman tentramnya apa? Ya tadi ya, ada bait Allah yang berdiri. Ya. Nah, lalu kalau sudah aman tentram begitu, kenapa alasan perang Gog dan Magog itu terjadi? Kenapa Gog dan Magog itu menyerang Israel? Ya, kalau hari ini kemarin itu kan ribut ya, di dalam Israel ribut, Hamas juga ribut. Itu bagi saya bukan awal dari Gog dan Magog. Awal Gog dan Magog justru ketika Yerusalem, ketika bangsa Israel itu aman tentram, tinggal diam dalam aman tentram. Aman tentram itu ya tadi ada bait Allah, ekonomi bagus ya, terus juga kehidupan bermasyarakatnya antara orang Israel asli dengan orang Palestinanya itu akur, ya berhubungan saling menghargai ya, yang Islam beribadah di Al-Aqsa, yang Jus beribadah di bait Allah, hidup berdampingan. Nah ketika lagi aman tentram inilah Gog dan Magog terjadi. Nah alasannya kemudian apa dong? Gog itu dan Magog itu menyerang Israel. Apa kata Alkitab? Kita baca aja Alkitab. Yeskiel 38 ayat 3-4. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap. Suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Ya, perhatikan yang saya bold warna merah. Aku, A-nya besar, Tuhan. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir dari rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu. Yeskiel 39 ayat 1-2 di bawahnya kita baca. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Perhatikan lagi yang saya bold merah. Aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Jadi kenapa alasan Gog dan Magog menyerang Israel? Kalau bagi saya berdasarkan Yeskiel 38 ayat 34, Yeskiel 39 ayat 12, alasan utamanya karena memang Tuhan yang merencanakannya. Jadi nggak ada alasan karena dukung-mendukung. Ya, si Gog ini mendukung Palestina misalnya, mendukung Hamas begitu. Enggak. Ini Tuhan aja tiba-tiba menarik si Gog dan Magog ini, menuntunnya, ya, mengenakan kelikir, ditarik gitu, dan membawa mereka semua dengan pasukannya untuk ke gunung-gunung Israel, menyerang Israel.
Jadi kalau bagi saya, ya ini tiba-tiba kayak tanpa sebab yang masuk akal lah. Ya. Kenapa saya berkata begitu? Coba kita lihat lagi ayat berikutnya ya, yang kenapa menjadi alasan saya mengatakan demikian. Apa kata Alkitab? Alasan Gog dan Magog menyerang Israel. Ya, kita baca sekarang ini Yeskiel 38 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan katakan, aku akan bangkit bergerak menyerang engkau. Gog itu akan berkata, aku akan bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok. Ya, ini yang saya buat ini ya. Yang saya ada pointer saya nih, dan menerangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Jadi Israel lagi aman, ya. Itu tanpa tembok itu berarti kan memang aman, nggak takut lagi karena sudah berdamai dengan sekitarnya. Musuh Israel apa sih? Musuh Israel kan Palestina. Palestina itu apa sih? Arab. Arab itu apa sih? Muslim. Ya, mayoritas Muslim. Jadi ada masa nanti di depan yang bagi saya terjadi pembangunan Bait Allah yang tidak akan menyinggung Al-Aqsa, sehingga mereka bisa hidup rukun dan damai oleh figur triple six ini, antikris ini, ya. Sehingga ketika mereka sedang aman, nggak ada lagi itu pertikaian antara Hamas, Palestina, Israel, nggak ada roket-roket yang menyerang Yerusalem. Yerusalem juga Israel juga nggak menyerang Gaza, nggak menyerang tepi barat, nggak menyerang Libanon. Semuanya lagi aman-aman saja. Tiba-tiba, ya pada hari itu yang di bold merah di awal ya, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Tiba-tiba ada aja niat jahat muncul dari Gog dan Magog. Ya, untuk menyerang Israel, merampas, menjarah, mengacungkan tanganmu. Jadi kalau bagi saya berdasarkan ayat ini, Gog dan Magog menyerang Israel itu karena alasan iri hati. Jadi bukan karena mendukung musuh Israel. Karena Israel di zaman itu, sebelum Gog dan Magog menyerang Israel sudah aman, sudah berdamai. Ada kedamaian, hidup sedang tentram, aman, tentram. Nggak ada lagi ribut lempar-lemparan batu antara orang Palestina dengan polisi Israel. Nggak ada lagi Hamas saat itu. Nggak ada lagi Lebanon yang nyerang roket juga. Lagi aman. Tiba-tiba ya si Gog ini ya punya niat jahat, ya timbul niat jahat di hatinya dan membuat rancangan jahat dan menyerang Israel. Ya ini sudah pernah terjadi kan Bapak Ibu dalam sejarah ya. Ya ketika Nazi menguasai Jerman, dan Jerman akhirnya berkuasa dipimpin oleh Nazi Adolf Hitler, kan kita tahu itu. Ya, nggak ada masalah yang sangat masalah kedaulatan orang Israel saat itu belum menjadi sebuah bangsa. Orang Israel masih diaspora kemana-mana. Orang yang punya darah Jus, darah Yahudi itu lagi diaspora. Ada yang di Prancis, ada yang di Polandia, ada yang di Rusia, di mana-mana gitu ya, di Amerika, di Eropa. Tiba-tiba Hitler tanpa angin, tanpa sebab ingin membangkitkan rasnya dia, ras Aryanya dia, ya. Kemudian akhirnya memerintahkan agar menangkap semua orang yang punya darah Jus dan dibawa ke Kam-Kam dan dibunuh. Hingga sejarah mencatat kurang lebih 6 juta orang yang punya darah Jus, darah Yahudi mati di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi saya rasa seperti itu, iri hati. Kalau Hitler dulu iri hati karena menganggap rasnya dia itu kalah dengan rasnya Yahudi, karena Yahudi menjadi orang-orang nggak punya negara, tapi orang-orang punya ras Yahudi itu menjadi penguasa-penguasa, orang kaya, politisi, ya, pemimpin negara, pemimpin politik gitu ya. Akhirnya dia iri gitu. Jadi saya rasa nanti berdasarkan ayat ini, ya tadi nggak ada angin, nggak ada sebab, mungkin iri karena Israel sudah aman tentram. Bayangin hari gini aja lagi ribut dengan Palestina, lagi ribut dengan dunia Arab, ya belum ada kedamaian dengan bangsa sekitarnya. Israel sudah menjadi bangsa yang sangat berpengaruh bagi saya ya bagi saya sangat berpengaruh ya. Apalagi ketika sudah berdamai dengan musuh-musuhnya sekarang, wah itu menjadi bangsa yang bagi saya tiba-tiba dari bangsa yang kecil, wilayah kecil di Timur Tengah menjadi bangsa yang sangat punya pengaruh luar biasa di dunia ini. Dan tentu ada iri hati di situ yang tiba-tiba dengan kemampuan
angkatan perangnya Gog dan Magog ini menyerang Israel. Kurang lebih begitu, ya. Kurang lebih begitu. Ya, itu tafsiran saya sih ya. Namanya tafsiran bisa salah ya. Jadi tolong dimaklumi aja kalau salah gitu ya. Tapi saya sih meyakininya benar gitu ya. Tergantung saudara aja menyikapinya gimana. Nah, siapa Gog dan Magog ya? Gog dan Magog itu siapa? Apa kata Alkitab? Kembali kepada Alkitab aja, nggak usah menerka-nerka. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman, tentram, ya. Pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Yesaya 38, 14, 15. Tentu mengendarai kuda nih jangan ditafsirkan kuda harafiah ya. Karena bagi saya perang akhir zaman nanti, perang yang di tahun 2021 aja kuda udah nggak dipakai lagi gitu ya. Ya, kuda ini bicara mengenai cavalry ya, angkatan bersenjata yang menggunakan bergerak dengan bantuan saat itu kuda, onta, tapi zaman sekarang tentu dengan tank, dengan bus, dengan angkatan alat tempur lainnya ya, artillery lainnya. Ya, dikatakan di dalam yang saya bilang bold tadi, Gog ini datang dari tempatmu dari utara sekali. Dari utara mana? Utara Israel. Ya. Jadi sebuah negara dari utara sekali, itulah Gog ya, yang menjadi pemimpin dalam perang Gog dan Magog ya, datangnya dari utara sekali ya. Catat, dari utara sekali. Lanjut. Siapa saja pasukan Gog dan Magog? Apa kata Alkitab? Dari orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Inilah pasukan yang nanti dibawa oleh Gog dan Magog, atau Gog itu ketika menyerang Israel. Jadi Israel itu nanti akan ada mengalami perang Gog dan Magog yang terjadi ketika Israel sedang aman tentram. Indikasinya bagi saya terbangunnya Bait Allah dan hubungan politik, hubungan sosial, hubungan interaksi dengan bangsa Palestina, dengan bangsa Arab lainnya, itu sudah aman. Ya, makanya kemarin saya juga bikin program kan ketika beberapa negara Arab mengikat perjanjian damai dengan Israel. Dan itu menjadi peluang ya untuk membuat keadaan Israel dengan negara sekitarnya aman gitu ya. Ketika lagi aman tentram ini, tiba-tiba negeri dari utara sekali yakni Gog dan Magog menyerang Israel. Ketika menyerang Israel, bala tentaranya didukung oleh Persia, Ethiopia, Put yang saya tulis dengan bold merah itu ya, Gomer dan Bet Togarma. Sebuah negara dari utara sekali tapi didukung oleh negara-negara lain, Persia, Ethiopia, Put, Gomer, Bet Togarma. Tentu nama-nama yang saya bold warna merah ini adalah nama-nama kerajaan atau bangsa atau negara yang ada di zaman Yehezkiel. Ketika Yehezkiel bernubuat. Nah, bangsa Persia udah nggak ada lagi hari ini. Nggak ada negara Persia yang menjadi member dari United Nations atau Persekutuan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ethiopia ada, ya, masih ada, ya. Put udah nggak ada, ya. Gomer udah nggak ada, Bet Togarma udah nggak ada. Tapi wilayah Persia, wilayah Ethiopia, wilayah Put, Gomer, Bet Togarma di zaman Yehezkiel ketika bernubuat ini, sekarang ini masih ada. Dan wilayah itu sekarang ini adalah dikuasai atau dinamakan sebuah bangsa modern. Ya, apa itu? Ya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini apa namanya? Ini ini wilayahnya ya. Coba kita lihat. Ini yang di sini tuh Israel. Israel tuh kecil sekali, saudara. Ya, ya. Wilayah Israel akan diserang oleh Gog dari utara sekali. Nah, ini kalau ditarik garis lurus nih ke utara sekali. Ya. Ya, ini karena bukan globe ya. Kalau Bapak Ibu punya globe, punya peta dunia atau apa namanya bola dunia, ya coba saya minta istri saya, mah tolong ngambilin globe mah di kamar tuh, ya. Ya, kalau kita lihat globe ya, saya punya globe kecil gitu ya, karena dulu penasaran ketika bikin khotbah ini ya, saya coba lihat globe bola dunia, Israel tuh ditarik utara. Paling utara itu adalah Rusia. Ya, ini wilayah ini karena bukan globe ya, kayak peta gitu ya, maka sepertinya agak nyerong, nggak utara banget ya. Tapi memang kalau dari Israel tarik utara sekali, saudara, ya itu di atas Rusia nggak ada lagi negara.
nggak ada bangsa lain, ya bangsa paling utara ya Rusia. Jadi apa namanya? Nah ini ya, saya cari ini global saudara. Ya, coba saya tarik nih. Ya tapi saudara juga nggak ngeliat sih ya, agak aneh juga saya bawa ini. Ya. Tapi kalau bisa, nah ini wilayah Israel nih, ya ini wilayah Israel ya. Nih saya tunjukin garis di sini nih, ini Israel ya. Ya, ini kalau saya tarik garis lurus nih, kalau lurus kan berarti begini nih, ya ke sini ke utara gini ya, lurus nih utara, itu Rusia, Moskow. Kalau di global tuh utaranya benar-benar Israel tuh Moskow. Abis Rusia itu ya udah nggak ada saudara. Itu adalah kutub utara, negeri tanpa penghuni ya, isinya hanya beruang kutub, penguin dan lain sebagainya. Jadi negeri dari utara sekali itu memang banyak teolog mengatakan, penafsir mengatakan itu adalah wilayah Rusia sekarang ya. Magog itu Gog dan Magog itu yaitu wilayah Rusia. Terus kalau tadi ada kata Put, ya Put itu adalah wilayah yang di sini nih ya, di kursor saya ini ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat peta yang pas di atas muka saya, Put itu adalah negerinya sekarang ini dikuasai oleh Libya ya dan Algeria ya, wilayah Afrika ya, Put. Kemudian Ethiopia ya masih wilayah Ethiopia di bawah Mesir ya. Itu sekarang ini kan wilayah Libya nggak ada ribut-ribut sama Israel. Ethiopia juga nggak ada ribut-ribut, bahkan beberapa orang Ethiopia mengaku mereka adalah orang-orang Yahudi gitu ya, karena punya darah Salomo kurang lebih begitu ya. Kemudian Tubal ya, tadi yang kita sudah bahas ya di atas ya, ada wilayah Togarma, Gomer ya, Mesek, Persia itu sekarang ini wilayah Iran saudara ya. Jadi ini lihat, ini Persia, ini Iran ya, peta di atas saya nih warna ungu ya. Gomer Togarma ini ya, Gomer Togarma ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Turki modern hari ini ya. Jadi yang saya mau katakan tuh apa saudara? Yang mau saya katakan tuh bahwa nanti ya, menurut Yesaya 38, Rusia hari ini nggak pernah kita baca sejarahnya menyerang Israel atau berperang dengan Israel. Tapi nanti ya, ketika Israel lagi aman, tentram, tinggal damai, aman, tentram dengan bangsa sekitarnya, kehidupannya lagi aman lah, udah bahagia lah di bumi seperti di surga, tiba-tiba Tuhan menarik klikir ya, membuat akhirnya Rusia ya, wilayah Gog dan Magog dulu, sekarang ini Rusia ya, negeri Rusia itu tiba-tiba ingin menyerang Israel. Mungkin karena iri hati yang saya tafsirkan ya, karena Israel sudah menjadi negara yang luar biasa hebat nanti beberapa tahun ke depan kalau terjadi kedamaian dengan Arab. Israel tuh belum hebat sekarang ini karena ribut terus dengan Arab, tapi kalau sudah berdamai dengan Arab, saya percaya Israel akan menjadi negeri yang luar biasa berpengaruh. Bahkan Amerika mungkin ya bisa tidak berkuasa lagi ya. Karena kalau kita membaca kitab Wahyu, Antikris itu ya berkuasa di Yerusalem ya, di Bait Allah ya. Jadi Yerusalem ini adalah yang kalau kita baca Yesaya 38 adalah pusat bumi ya. Jadi memang pusatnya bumi itu kata Alkitab di Yesaya 38. Itu di Israel ya. Jadi mereka menyerang Israel dengan tentara tadi dari Tubal ya, dari Gomer, dari Togarmah, dari Mesek yang sekarang ini Turki ya. Terus juga ada Persia itu Iran ya, Put Libya ya, dan juga Ethiopia ya. Benar ya? Jadi inilah negara-negara yang nantinya akan mendukung Gog, dalam hal ini Rusia. Makanya saya sudah bilang berkali-kali bahwa perhatikan Turki, perhatikan Iran. Kalau Turki dan Iran semakin condong dengan Rusia, ya semakin jadi sekutunya Rusia, terlebih nanti ke depan ada Libya dan juga Ethiopia, ya itu tanda-tanda ada persekutuan, ya perang yang sudah disiapkan untuk Gog dan Magog. Jadi memang hari-hari ini kita harus mengarahkan mata bukan saja ke Israel, ya, tapi ke Turki dan ke Iran. Ya. Tapi kalau Turki sekarang ini nyerang Israel, ya nggak mungkin Gog dan Magog. Ya. Erdogan nyerang Israel bukan Gog dan Magog. Kenapa? Karena Israel masih belum aman. Gog dan Magog syaratnya adalah Israel harus tinggal dengan aman, tentram terlebih dahulu. Ya. Dan ini belum terjadi.
Ya, jadi kita tunggu aja ya. Jadi Gog dan Magog bagi saya mungkin masih agak lama ya. Entah lamanya itu bisa 10 tahun, belasan tahun, atau mungkin juga bisa dipercepat ya. Tergantung nanti ada nggak tiba-tiba muncul pemimpin yang bisa berpengaruh luar biasa sehingga akhirnya membuat sesuatu yang impossible hari ini, yaitu bait Allah terbangun, bait Allah Yahudi, bait Allahnya Abraham, Israel terbangun di Yerusalem. Tapi juga Al-Aqsa itu ya, yang kata kitab Wahyu yang sudah memang diberikan kepada bangsa kafir itu ya, tetap berdiri. Jadi hidup berdampingan, berdiri berdampingan. Nah, akhirnya ada damai, keamanan di regional Israel dengan negara-negara Arab sekitarnya. Ketika lagi aman, tentram, itulah baru perang. Jadi kalau masih ada ribut-ribut, lemparan-lemparan batu, Hamas masih ada, nyerang roket di mana-mana, maafkan saya, masih lama lah. Jadi besok-besok kalau ada tiba-tiba beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi gencatan senjatanya batal gitu ya, ada serang-serangan lagi antara Hamas sama Israel, terus Lebanon, Hizbullah juga dengan Israel, ya tenang aja ya, itu masih gimmick-gimmick doang ya, belum mendekati Gog dan Magog. Gitu ya saudara ya. Nah, kenapa Gog dan Magog ini penting saudara? Ya, karena bagi saya ini urutan perang di akhir zaman ya. Di slide terakhir ini ya, udah hampir 1 jam lebih ya. Gog dan Magog di Yeskiel ini harus mendahului ya. Ini harus terjadi dulu. Habis Gog dan Magog Yeskiel 38-39 terjadi, baru Harmagedon di Wahyu 16 ayat 16. Habis perang Harmagedon, baru perang terakhir sebelum langit baru bumi baru, sebelum langit sekarang dan bumi sekarang ini lenyap ya, ada perang Gog dan Magog yang dicatat oleh Wahyu 20 ayat 8. Jadi Gog dan Magog ini ada 2. Di Yeskiel 38 dan Wahyu 20. Kalau kau baca Yeskiel 38 dengan Wahyu 20, meskipun sama namanya Gog dan Magog, tapi beda bener ceritanya ya. Jadi mungkin Gog dan Magog ini hanya menggunakan terminologi perang yang sama saja, tapi dalam konteks yang berbeda ya. Saya sudah pernah ngebahas ini dalam eksposisi saya soal kitab Wahyu ya. Nanti dalam tadarusan di bulan-bulan berikutnya kita akan coba tadarusan kitab Wahyu ya. Jadi terus ikuti program Deep Talk with Pase ini, dan saya berharap semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Dan semoga dengan saya ngebahas lagi soal Gog dan Magog, Bapak Ibu jadi tahu kira-kira kapan Gog dan Magog terjadi. Jadi jangan terlalu panik, jangan juga terlalu gimana, nggak usah tek-tek saya juga gitu ya. Kecuali lagi Israel sudah aman, tentram dengan indikasi tadi ya, itu ada pergerakan, kau lihat, kau dengar, kau dari berita dari Rusia menyerang, itu baru kita mulai berbenah diri ya. Karena kalau Gog dan Magog di Yeskiel 38 sudah terjadi, maka Harmagedon sebentar lagi, Gog dan Magog di Wahyu 20 juga akan sebentar lagi. Berarti kita adalah generasi akhir zaman gitu ya. Oke, terima kasih. Besok jangan lupa ikuti program Deep Talk with Pase juga, tapi saya khotbah tentang seri kitab Rut ya. Bapak Ibu yang mau membangun keluarga yang luar biasa bagus, keluarga yang keren dalam Tuhan, kita dengarkan khotbah saya soal Rut, karena saya banyak diberkati ya. Belajar bagaimana membangun sebuah keluarga, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, menantu yang baik, keluarga yang baik ya, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, mantu dengan mertua, itu dari kitab Rut ya. Jadi ikuti besok jam 9 ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, makasih buat malam hari ini. Kami diberkati Tuhan lewat approaching atau update tentang Gog dan Magog. Kami sadar bahwa apa yang terjadi kemarin itu bukanlah awal dari Gog dan Magog, dan kami mengerti bagaimana bila mana Gog dan Magog itu terjadi, yakni ketika Israel sedang diam dalam aman dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang punya hikmat, punya pengertian, sehingga tidak terhisap dengan kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Kami punya iman yang benar. Malam hari ini Kaulah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Ke dalam tangan-Mu lah Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.